Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita sebagai khotbah pada minggu ke-15 setelah Trinitatis tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Dari mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, kaum lansia, anak-anak dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah saat ini, utamanya yang beribadah secara online atau virtual. Topik khotbah minggu ke-15 setelah Trinitatis adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaan. Di papatar debatado huasona marhite na tinoppa. Khotbah hari ini merupakan analogi kedatangan Yesus kedua kali dan bagaimana sikap manusia ketika masa akhir zaman akan tiba. Kuasa Allah sebagai tanda-tanda akan terlihat sebagai alarm bagi manusia untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang kita imani sebagai akhir zaman dan masa penghakiman akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada dua hal yang hendak saya sampaikan sebagai pesan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, penampakan kemahakuasaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa peristiwa air bah di zaman Nuh serta peristiwa hujan api di zaman Sodom dan Gomora sebagai peristiwa betapa dahsyatnya kuasa Allah itu. Manusia tidak menyadari. Manusia
tetap melakukan kegiatan kebiasaan dengan biasa. Tidak ada dugaan dan prediksi bahwa itu akan terjadi, yaitu membayangkan air bah dan hujan api. Saya mungkin akan memahaminya seperti peristiwa tsunami besar dan letusan gunung Merapi yang dahsyat. Tidak ada kuasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mencegah bahkan melawannya. Maka segala peristiwa alam yang tidak pernah kita bisa cegah dan diatasi merupakan manifestasi betapa Allah sangat berkuasa atas ciptaannya. Manusia hanya bisa mengelola dan memanfaatkannya. Manusia tidak bisa memiliki bahkan merusak dan mengeksploitasinya. Taida wasoni debata na belgei marhiti akana masa di sadok portibion laos tau kuho ma jolma na galedo hita jala jolma na talpetu hamatian. Percayalah alam semesta ini adalah titipan Tuhan bagi kita agar kita bisa hidup dengan baik di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mengarahkan hidup kepada Tuhan. Bencana yang bersumber dari alam tidak serta-merta merupakan hukuman dari Tuhan. Saya tidak mau mengatakan bahwa Allah yang mengirim tsunami dan hujan api erupsi gunung untuk membunuh manusia. Namun dengan keras saya mau mengatakan bahwa dalam segala peristiwa bencana alam, kita semuanya semestinya bisa melihat dan menyadari betapa dahsyatnya kuasa Allah dan betapa lemahnya kita manusia sendiri. Sehingga ketika kita sudah menyadari kemahakuasaan Allah itu, maka kita semua saat ini jangan lagi seperti orang-orang di masa Nuh dan di masa Lut yang cuek saja, yang tidak peduli, bahkan tidak mau bertobat. Namun jika kita melihat peristiwa alam yang besar itu, termasuk di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, segeralah kita bertobat, memperbaiki diri, dan semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kapanpun hidup kita berakhir, kita semua berakhir di dalam keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Jangan menyepelekan dengan dalih Tuhan melindungi. Tetaplah memakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun dan menjaga jarak dengan orang lain. Itu adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang menyadari kemahakuasaan Allah dan kelemahan kita umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memandang kuasa Allah melalui segala ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, bahkan melalui bencana-bencana alam yang terjadi. Setelah itu bertobatlah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan jalanilah hidup dengan penuh semangat. Dan tentu kita harus semuanya bersuka cita. Marhiti akan amasan waing, tapauba maruhata, tapajonok madirita tutuwatai, jara margugu mahita mangula ulauta, di bagasan lomo ni rohani debata. Dan kapanpun Tuhan Yesus menjemput kita, kita sudah menyiapkan diri sejak awal, sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus Sang Pemenang. Salam sehat, Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya.
Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.